menyampaikan tentang penyesuaian dosis pada penyakit ginjal. Jadi ini mungkin kalian sudah mendapatkannya pada materi farmakoterapi pada gangguan ginjal atau CKD ya, chronic kidney disease ya. Jadi pada waktu kalian mempelajari farmakoterapi pasien-pasien CKD itu nanti kan ada penyesuaian dosis ini hampir sama, cuma bedanya itu dikit aja. It- Terletak pada perhitungan-perhitungan yang lebih detail aja. Kalau yang pada farmakoterapi di CKD itu nanti perhitungannya kan biasanya pakai Cockcroft and Gault gitu ya. Kalau ini nanti lebih detail lagi gitu. Jadi intinya nanti kalian sudah pernah mendapatkannya materi penyesuaian dosis pada penyakit ginjal, tinggal apa lebih detailnya lagi kita pelajari di farmakokinetik ini, gitu ya. Jadi untuk gangguan fungsi ginjal ya, jadi gangguan fungsi ginjal itu ditandai salah satunya adalah GFR yang turun ya. Jadi nilai GFR-nya turun, kemudian sekresi aktifnya turun, kemudian juga terjadi akumulasi cairan ini ya di dalam tubuh, produk nitrogennya, FFA-nya juga di dalam tubuh itu juga terakumulasi ya. Free fatty acid-nya ya FFA. Nah, terus kemudian ada gangguan keseimbangan elektrolit, di mana untuk ginjal sendiri adalah di situ kan digunakan untuk penyaringan ya. Jadi elektrolit itu juga ada disaring di dalam ginjal. Jadi kalau gangguan fungsi ginjal itu pasien ada gangguan fungsi ginjal maka nanti juga akan terganggu dari keseimbangan elektrolitnya. Untuk pasien-pasien gangguan fungsi ginjal itu juga akan nanti berpengaruh pada perubahan fisiologi dan metaboliknya, yaitu juga akan mempengaruhi perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik, di mana salah satunya yaitu bioavailabilitasnya obat menurun, kemudian volume distribusinya juga akan berubah, ikatan obat dengan protein juga akan terpengaruh. Terus kemudian eliminasi obat. Kalau kalian sudah mempelajari farmakokinetik sebelumnya ya, mungkin sama Bu Sofis dan Bu Ade, kalian sudah mempelajari tentang atme ya. Atme di situ kan ada eliminasi. Nah, eliminasi ini salah satunya kan lewat renal kan gitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh apabila ada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Kemudian juga sensitivitas terhadap reseptornya. Ini juga akan mempengaruhi apabila pasien mengalami gangguan fungsi ginjal di mana semua ini nanti akan berpengaruh pada eliminasi obat yang menurun. Sehingga kenapa kok diperlukan adjust dose atau penyesuaian dosis pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena eliminasi obat menurun. Jika eliminasi obat menurun, maka nanti pengeluaran obat dari dalam tubuh itu juga akan menurun juga. Kalau misalnya terjadi akumulasi obat di dalam tubuh, itu tidak segera dikeluarkan gitu ya. Akibatnya kalau misalnya pasien itu dikasih dengan dosis yang normal, seperti pasien dewasa normal pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal, maka nanti bisa terjadi akumulasi. Nah, akumulasi di dalam tubuh ini nanti yang akan menyebabkan toksisitas. Kenapa terjadi akumulasi? Karena fungsi dari ginjal yang menurun sehingga mengakibatkan eliminasi obat juga menurun. Jadi obat yang dikeluarkan harusnya obat itu yang tidak perlu kan dikeluarkan, tetapi karena fungsi ginjalnya menurun, maka obat yang akan dikeluarkan dari tubuh itu juga akan terganggu. Itu ya. Ini untuk pertimbangan ya farmakokinetiknya dilihat dari bioavailabilitasnya, volume distribusinya, dan clearance dari obat. Kita ke arah bioavailabilitas ini. Jika pasien pada kondisi pasien uremia atau gangguan fungsi ginjal ya, itu kan uremi pada uremik ya kondisi uremik atau uremia atau gangguan fungsi ginjal.
itu bioavailabilitas dari obat itu juga akan menurun. Ya, bioavailabilitas itu menurun. Nah, ini bisa juga dipengaruhi oleh perubahan dari pH dan motilitas dari saluran cerna. Sehingga pada pasien uremia itu nanti cenderung pasien itu akan mengalami mual dan muntah. Itu ya, karena adanya bioavailabilitas yang menurun. Gitu. Jadi untuk pasien-pasien uremia itu juga perlu diwaspadai. Ini mual muntahnya karena itu karena gangguan ginjalnya apa karena misalnya hal lain itu perlu dicermati juga. Terus kemudian meningkat ya karena pengaruh bioavailabilitas itu maka adanya verspas metabolisme yang tinggi. Selain bioavailabilitas, maka juga adanya volume distribusi. Volume distribusi itu berhubungan dengan ikatan obat dengan protein. Jadi nanti ketika pasien kondisinya uremik, maka akan terjadi ikatan obat dengan proteinnya itu menurun. Kalau ikatan obat dengan protein menurun, maka fraksi obat bebas itu akan meningkat, sehingga menyebabkan volume distribusi dari obat itu meningkat, karena pada kondisi uremik itu. Volume distribusi itu juga bisa menyebabkan waktu paruh yang meningkat. Nah, itu pengaruh pada efek filtrasi glomerulus yang berkurang. Itu ya. Jadi waktu paruhnya juga tidak seperti waktu paruh pada obat-obat yang normal, gitu ya. Waktu paruhnya bisa 2 kali lipatnya dibandingkan dengan waktu paruh pada pasien dengan kondisi yang normal. Kemudian clearance ya, tadi sudah bioavailabilitas, volume distribusi, kemudian ke arah clearance. Clearance ini pada pasien kondisi uremia, maka clearance itu akan turun. Jika clearance turun, maka LFG atau GFR itu juga akan menurun, gitu ya. Itu akibat dari pasien-pasien gangguan fungsi ginjal, di mana itu terdapat faktor-faktor dari farmakokinetiknya. Oleh karena itu ya, jadi pada pasien-pasien dengan kondisi gangguan ginjal itu perlu dilakukan dose adjustment, di mana dose adjustment atau penyesuaian dosis itu didasarkan pada clearance obat ya. Jadi nanti kalian akan menghitung berapa konsentrasi obatnya pada pasien pada kondisi pasien uremia atau gangguan dari ginjal tersebut, gitu ya. Jadi nanti kalian harus tahu yang dinamakan C average. Kalau C itu kan konsentrasi. Kalau average berarti rata-rata ya, konsentrasi obat dalam plasma. Kalian sudah harus paham kondisi tunak itu bagaimana, kondisi tunak atau steady state itu bagaimana. Ini sudah dibahas kan sebelumnya sama Bu Sofi atau Bu Ade ya, kondisi tunak. Jadi obat itu eh, apabila diberikan itu kan ini konsentrasi, ini waktu gitu ya. Jadi konsentrasi obat itu awalnya ketika obat diminum itu nol kan, dengan waktu yang nol, kemudian naik, kemudian sampai ke nanti ke arah steady state ya. Nah, ini keadaan steady state itu di mana konsentrasi obat itu akan sama pun sama. Konsentrasi obat itu akan sama semuanya, sama konsentrasinya walaupun ditempuh pada waktu T kesekian itu misalnya T ke 5 atau T ke 6 atau T ke 7. Nah, ini T ya, waktu ya. Eh, nah, itu konsentrasi ke steady state itu berarti konsentrasi di dalam tubuh itu akan sama terus. Walaupun nanti diulang-ulang dosisnya sampai waktu ke N itu dihentikan obat. Misalnya waktu ke 12 dihentikan. Nah, itu yang dinamakan kondisi yang steady state, maka konsentrasinya itu sama terus yang ada di dalam darah itu.
Itu namanya konsentrasi yang tuna gitu ya. Jadi ya kalian harus paham konsentrasi tuna. Ini untuk rumus perhitungan clearance kreatinin. Jadi kalian sudah pernah ya, ini familiar sekali ya sudah bagi anak-anak farmasi ya, untuk rumus Cockcroft and Gault. Nah, ini pada orang dewasa, rumus Cockcroft and Gault ini nanti digunakan untuk menghitung GFR atau CLCR, clearance kreatinin ya, bukan kreatinin serum. Berarti kan didasarkan pada kreatinin serumnya. Clearance kreatinin atau ini yang disebut GFR. Ya. Itu pada pasien dewasa dengan rumus Cockcroft and Gault itu berarti nanti kan rumusnya 140 dikurangi umur pasien dikali dengan berat badan pasien dibagi 72 dikali dengan serum kreatininnya. Serum kreatinin SCR atau CCR itu nanti diketahui dari hasil laboratorium gitu ya. Tinggal memasukkannya jika sudah diketahui hasil laboratorium untuk serum kreatininnya. Nah, nanti untuk perempuan maka perhitungannya itu nanti akan berbeda dengan yang laki-laki. Di mana untuk perempuan itu digunakan 90% dari nilai CL/CR yang diperoleh pada pasien pria gitu ya. Biasanya seperti ini, ada yang dibagi dengan 0,45. Nah, seperti itu. Ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak itu untuk menghitung clearance kreatininnya itu didasarkan pada tinggi badan ya. Jadi rumusnya itu nanti 0,55 dikali dengan tinggi badan dibagi dengan serum kreatininnya si pasien tersebut. Maka akan diperoleh GFR-nya berapa. Ini ya. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu menggunakan nomogram. Boleh menggunakan rumus Cockcroft and Gault, boleh menggunakan nomogram ini. Nah, kelemahannya dalam menggunakan nomogram ini berarti kemana-mana harus membawa nomogram ini dan tidak boleh nomogram ini misalnya ketika fotokopi itu atau diperbanyak, nah itu menceng, nah, itu juga tidak boleh akan mempengaruhi nilai nomogram ini, gitu ya. Nah ini untuk nomogram ini nanti cara menghitung clearance kreatinin atau GFR-nya itu nanti harus diketahui nilai berat badan pasien berapa, tinggi badan pasien berapa, kemudian nilai serum kreatinin pasien. Nah, nanti harus dihubungkan dulu. Jadi, dihubungkan antara titik berat badan dengan umurnya dulu. Misal berat badannya adalah 60, kemudian umurnya 45 gitu ya, umurnya 45. Kemudian dua garis ini antara berat badan dan umur, berat badan dan umur ini ditarik sampai itu memotong garis R ini, R. Jadi ditarik garis sampai memotong garis R. Kemudian itu ada nilai serum kreatininnya. Misalnya nilai serum kreatininnya adalah 1,4 di sini ya. Maka 1,4 nanti akan dihubungkan dengan titik R titik antara hasil pertemuan antara berat badan dengan umur. Maka ini ditarik garis, maka nanti apa namanya nilai clearance kreatininnya berapa? Itu ditarik garis ke arah sini sampai ke arah clearance kreatininnya, itu ya. Jadi itu nanti ini adalah garis yang saling menghubungkan antara berat badan dengan umur dulu, kemudian di titik R, kemudian setelah titik R nanti akan ketemu serum kreatininnya. Serum kreatininnya nanti dihubungkan dengan titik R tadi, kemudian menghasilkan clearance kreatininnya. Itu adalah pakai nomogram, ya. Ini soal pertama, contohnya, berapa clearance kreatinin pasien laki-laki 25 tahun dengan konsentrasi kreatinin 1 mg per dl dan berat badannya 80 kg. Nah ini, gimana cara menghitungnya pakai nomogram? Gimana? Caranya gimana? Menghitung pakai nomogram tadi.
Gimana? Satu kelas nggak ada yang jawab? Gimana cara menghitung pakai nomogram tadi gimana? Pakai dua skala terus ditarik gitu, Bu. Apa yang dihubungkan antara apa dan apa? Kayaknya satu kelas nggak ada yang jawab. Silakan ini kerjakan PR ya. Nanti minggu depan saya tanya ini nih. Soal nomor pertama. Terus kemudian soal nomor dua. Berapa kliris kreatinin seorang pasien laki-laki 25 tahun dengan eh, kre- kreatinin serumnya 1 miligram per dl dan berat badannya 59,2 kilogram. Berapa? Berarti ini pakai rumus Cockcroft and Gault. Berapa? Sudah bisa pakai rumus Cockcroft and Gault? Bisa menghitung pakai rumus Cockcroft and Gault. Padahal rumus ini sudah digunakan di farmakoterapi juga ya. Berapa hasilnya? Coba dihitung. Saya kasih waktu. Kalau rumus Cockcroft and Gault kan sudah familiar ya. Sudah tahu ya, kalian semua harusnya sudah tahu Cockcroft and Gault itu rumusnya bagaimana. Berapa? Sudah ada yang temu? 94,5. Berapa? Berapa, Mbak? Berapa hasilnya? 94,56, Bu. Hasilnya dari mana? 940. Dari mana? 94,56. Dari mana? Caranya gimana? Pakai rumus yang Cokrofol itu Bu, 140 dikurangi umurnya, kemudian dikali berat badan, Mm-mm. dibagi 72 dikali SCR-nya. Ya. Umurnya kan 25 tahun, berarti 140. 140 dikurangi 25 tahun. Kemudian dikali berat badannya 59,2. Kemudian Mm-mm. 72 dikali SCR-nya 1 miligram per dl. Hasilnya Oke. 115 kali 59,2 itu 6.808. Kemudian bagi 72, hasilnya 94,555 dibulatkan 94,6 itu.
Oke, ya, terima kasih ya. Mbak nanti siapa ini PCMK-nya WA ke saya ya, yang jawab ini siapa, nanti saya kasih nilai tambahan, ya. Nanti yang jawab tadi Oke. silahkan di WA-kan ke saya nama dan NIM-nya ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Ini ya, sekarang kita membahas ke penyesuaian dosis ya. Penyesuaian dosis kalau dihitung berdasarkan clearance obatnya. Jadi clearance obat itu tahu ya yang dinamakan clearance itu ya. Jadi untuk mempertahankan kadar tuna itu berarti kan CSS ya, kondisi pada saat sudah steady state ya, atau kondisi di mana konsentrasi itu sama atau apa namanya itu di dalam tubuh itu yang stagnan, dia tetap. Nah, itu untuk mempertahankan kadar tuna yang diinginkan, maka nanti bentuk dari penyesuaian dosis itu nanti pakai clearance total. Nah, maka rumusnya nanti pakai ini. C average itu adalah konsentrasi dari rata-rata dikali dengan F dikali dengan DO dibagi dengan clearance total. Ini adalah dari rumusnya, gitu ya. Sedangkan pada kok ini rumus yang secara keumuman. Nah, sekarang kita membahasnya pada kondisi yang uremik, di mana uremik itu kan gangguan dari ginjal ya. Nah, itu maka rumus dosis itu harus diubah ke dosis uremik yang awalnya DO ini kan dosis pada orang normal. Itu harus diubah ke dosis uremik. Jadi C average itu dibandingkan C average pada kondisi normal dibandingkan dengan C average pada kondisi gangguan ginjal. Maka nanti akan diperoleh rumus yang ini, di mana dibandingkan antara kondisi normal dengan kondisi uremik. Di mana rumus awalnya kan ini, tuh ya. F sama-sama ya, kondisi uremik dengan kondisi non uremik sama, maka F-nya dicoret gitu ya. Maka tinggal D dibagi dengan clearance dikali dengan tau gitu ya. Tau itu adalah interval. Maka pada kondisi normal itu akan dibandingkan dengan D dosis pada kondisi uremik ya, terus dibagi dengan clearance pada kondisi uremik dan tau pada kondisi uremik atau interval pada kondisi uremik. Maka nanti akan diperoleh dosisnya berapa untuk untuk mendapatkan penyesuaian dosis pada kondisi uremik. Kalau dosis normal kan tahu ya, kita semuanya tahu kayak misalnya paracetamol dosisnya berapa normalnya? 500 mg, amoxicillin 500 mg, kan seperti itu ya. Itu adalah dosis normalnya. Nah, ini pasien pada kondisi uremik. Kondisi uremik itu kan harus dilakukan penyesuaian dosis. Kalau tidak dilakukan penyesuaian dosis, maka nanti bisa menyebabkan dosis yang ada di dalam tubuh itu terakumulasi. Jika terakumulasi, nah karena apa terakumulasinya? Karena eh, jumlah obat yang ada di dalam tubuh tadi karena gangguan fungsi ginjalnya menurun, maka yang dikeluarkan yang tidak diperlukan dan dikeluarkan dari dalam tubuh itu juga cenderung sedikit sehingga terjadi akumulasi obat di dalam tubuh yang bisa mengakibatkan toksisitas itu ya. Jadi sekarang itu kita harus bisa menghitung dosis pada kondisi uremik. Di mana setelah dari rumus ini tadi, maka dosis uremik ini sama dengan tinggal mengalikan silang ya. Ini dikali ini, kemudian dibagi sama ini, itu ya. D0 D dosis pada kondisi normal dikali dengan clearance uremik dikali dengan tau uremik dibagi dengan clearance normal dikali dengan tau normal.
Tahu ya, tahu itu interval. Ini adalah dosis pada kondisi uremik, gitu ya. Jika ya kita menginginkan tahu intervalnya sama saja, dibuat sama. Jadi kalau misalnya pemakaiannya setiap 8 jam ya 8 jam, setiap 6 jam ya 6 jam sekali gitu. Berarti kalau interval dibuat kondisi uremik dengan kondisi normal dibuat sama, jadi obat ini dipakai misalnya 3 kali sehari atau 8 jam sekali. Atau obat ini digunakan 2 kali sehari, berarti setiap 12 jam. Maka tahunnya itu kan intervalnya kan sama pada kondisi uremik atau kondisi normal. Maka tahu ini boleh dicoret karena sama, dianggap sama waktunya jarak pemakaian antara dosis 1 dengan dosis kedua pada kondisi uremik atau kondisi normal gitu ya. Maka akan diperoleh rumus yang ini karena taunya sama. Berarti kalau taunya sama, tinggal menghitung dosisnya. Dosisnya berapa? Apakah sama? Tentu saja tidak. Kalau intervalnya sama, tentunya dosisnya juga akan berbeda. Nanti kita buktikan dengan soal gitu ya. Kemudian untuk infusi. Jadi laju infusi itu harus diubah menjadi laju infusi uremik. Jadi sama saja. Yang atas tadi kan yang harus diubah adalah dosisnya ya. Kalau obat itu digunakan infus, berarti nanti ada laju infusi. Di mana laju infusi uremik itu nanti laju infusi normal harus diubah menjadi laju infusi uremik. Jadi untuk CSS atau konsentrasi steady state nanti berarti dengan rumus ini R itu laju infusi dibagi dengan clearance normal sama dengan RU berarti laju infusi pada uremik dibagi dengan clearance uremik. Gitu ya. Jadi harus dibandingkan. Berarti nanti tinggal RU. Kalau RU berapa? Berarti kan R dikali dengan CLU dibagi dengan CLM. Itu ya. Itu. Ini adalah laju pada kondisi uremik. Jadi setelah dapat dari rumus ini tadi, rumus ini itu kan rumus ini intervalnya sama. Sekarang keturunan ke rumus ini ya, rumus berikutnya. Maka pada kondisi uremik itu nanti ada eliminasi rate atau K ya. K itu kan tetapan laju eliminasi ya. Tetapan laju eliminasi itu nanti bisa juga menentukan dosis uremik dengan dosis normal. Dari hasil rumus ini, maka nanti DU sama dengan tetapan laju pada uremik dibagi dengan tetapan laju pada kondisi normal dikali dengan DN. Ini jika dibuat intervalnya sama kayak ini, tetapi di sini kan merumusnya harus diketahui clearance-nya, harus menghitung clearance-nya. Kalau tidak menghitung clearance-nya, maka bisa pakai K ini gitu ya. Tetapan laju eliminasinya. Sama aja, DU sama dengan tetapan laju uremik dibagi dengan tetapan laju normal dikali dengan dosis normal. Tetapi bagaimana jika intervalnya sama? Intervalnya beda, tetapi dosisnya sama. Dosisnya ini kan yang beda, tetapi interval sama. Tapi yang bawah ini, itu dosisnya sama, ya sama-sama aja dibuat biar mudah, sama-sama 500 mg, jadi tidak meracik gitu ya, tidak membagi. Nah itu berarti nanti yang membedakan adalah intervalnya, itu ya. Tinggal kalau didasarkan pada interval, dosisnya sama,
saya menginginkan untuk pasien tersebut itu dosisnya sama. Berarti yang dirubah adalah intervalnya, biar obat di dalam darah itu tidak terjadi akumulasi, gitu ya. Kalau dosisnya itu sama-sama besar, kemudian intervalnya itu diperpanjang, jadi pemakaiannya sudah tidak tidak 8 jam sekali, bahkan bisa lebih dari 8 jam, bisa 30 jam, bisa 25 jam. Diharapkan obat itu nanti tidak terjadi akumulasi karena obat-obat yang sudah tidak terpakai itu bisa dibuang, dieliminasi obat gitu ya. Jika dosisnya itu dibuat sama, maka nanti intervalnya dengan persamaan berikut. Tinggal membalik ini. Jadi tau uremik sama dengan Kn tetapan laju normal dibagi dengan K uremik dikali dengan tau normal interval pada pasien normal itu. Jadi rumus ini tuh hanya dibolak-balik aja. Ini ke arah metode fraksi obat terekspresi tidak berubah di dalam urin. Jadi di dalam urin itu bisa ditemukan obat yang masih utuh atau tidak berubah, gitu ya. Jadi berapa obat yang di dalam urin itu tidak berubah itu juga bisa dihitung, gitu ya. Jadi nanti bila Fe diketahui, Fe ini adalah fraksi obat yang tidak berubah. Fe ini itu nanti apa namanya selalu diketahui Fe-nya itu ya. Jadi nanti persamaannya adalah pakai persamaan yang ini. Ku per Kn sama dengan clearance uremik dibagi dengan clearance normal. Kemudian Ku tetapan laju uremik sama dengan Kn dikali dengan clearance uremik dibagi dengan clearance normal. Gitu ya. Ini adalah pada kondisi uremik. Gitu. Berarti di dalam tubuh K, tetapan laju eliminasi itu kan tidak hanya di dalam renal, tetapi ada yang di non-renal, gitu ya. Maka K ini kan sebenarnya sama rumus K ini. K total itu kan K non-renal ditambah dengan K renal, gitu ya. Pada kasus ini, itu tinggal mengganti uremik, kondisi uremik. Berarti K uremik sama dengan K uremik non-renal ditambah dengan K uremik renal, gitu ya. Terus kemudian dari rumus ini nanti dimasukkan KUR ini diganti sama ini. Yang di KUR berarti ini kan. Nah, ini dimasukkan ke sini. Berarti KU sama dengan KU non-renal ditambah dengan KN ya. KNR dikali dengan clearance uremik dibagi dengan clearance normal. Tuh ya. Ini pada kondisi uremik. Tetapi kalau dibandingkan kan selalu kan kondisi uremik itu berapa sih? Yang pada kondisi uremik itu kan harus ada pembandingnya. Pembandingnya ya pada kondisi pasien dewasa normal gitu. Berarti tetapan laju pada pasien dewasa normal dibagi dengan tetapan laju pada kondisi uremik. Maka nanti tinggal memasukkan rumus yang ini tadi ke sini gitu. Tinggal KU satunya adalah KN gitu ya. Dan apa namanya itu kita bisa melihat dari ini ya, dari catatan di sini bahwa fraksi obat yang tidak berubah itu sama dengan Kn renal dibagi dengan Kn gitu ya. Itu adalah fraksi obat yang tidak berubah yang ditemukan di dalam urin. Kemudian jika fraksi obat yang dieskresikan dengan rute non-renal itu dengan rumus ini 1 min Fe sama dengan Ku non-renal dibagi dengan Kn normal.
Maka dari rumus itu nanti diperoleh ke sini. Gitu ya. KU per KN sama dengan 1 min FE, ya, rumus ini. 1 min FE, ini untuk menggantikan KU non-renal dibagi dengan KN. KU non-renal dibagi dengan KN ini diganti dengan 1 min FE. Ini dimasukkan ke sini. 1 min FE. Kemudian FE di sini adalah KN R dibagi dengan KN. Berarti ini boleh diganti dengan FE. Nah, hasilnya gitu. Terus kemudian KU per KN apabila dikeluarkan sama dengan, tuh ya, 1 dikurangi dengan FE dikali dengan 1 dikurangi dengan clearance uremik dibagi dengan clearance normal. Ini sama dengan G, itu ya. Atau G. Nah, itu. Kemudian V di sini itu sama dengan 1 min FE dikali dengan 1 min KF. Nah, itu ya. KF itu adalah pada fraksinya tadi. Maka dari rumus ini nanti akan diperoleh rumus yang ini. DU sama dengan Q dikali dengan DN. Q adalah faktor penyesuaiannya. Jadi DU dikali dengan faktor penyesuaiannya tadi berapa, dikali DN itu merupakan dosis uremik. V ini bisa diperoleh dari yang rumus yang balik tadi, yang ini diganti dengan ini. Ternyata V itu sama dengan KU per KN. Ini adalah faktor penyesuaian. Itu aja. Jadi, kita aplikasikan ke dalam rumus ini. Soal nomor 3. Dosis penjagaan gentamisin adalah 100 mg setiap 6 jam untuk seorang pasien dengan fungsi ginjal normal. Hitunglah dosis penjagaan untuk seorang pasien uremia dengan clearance kreatinin 20 ml per menit. Diasumsikan clearance kreatinin normal 100 ml per 6 menit dan fraksi obatnya sebesar 1. Gitu. Berarti di sini kita harus bisa menguraikan soal ini. Dosis penjagaan gentamisin 100 mg. Ini berarti apa? Apa ini? Dosis penjagaan gentamisin adalah 100 mg setiap 6 jam untuk seorang pasien dengan fungsi ginjal normal. Berarti 100 mg ini sama dengan apa, Dek? Yang satunya miligram itu loh, berarti apa? Apa? Nggak ada yang jawab satu kelas? Ditanya dosis penjagaan gentamisinnya ya Ibu. 100 mg ini apa berarti? Dosis normal ini. Oke, dosis NDN ya, dosis normal ya. Kemudian 6 jam. 6 jam ini apa? Diberikannya tiap 6 jam. Itu apa berarti di situ? Kalau ke rumus tadi, kalau ini kan D, N, normal kan.
Kalau 6 jam ini apa? Setiap 6 jam. Obat dipakai setiap 6 jam. Berarti di situ apa? Interval waktu antar dosis, Ibu. Oke, interval. Berarti tahu. Ini tahu pada kondisi apa? Normal atau uremik? Normal nih. Ya, normal ya. Tahu normal. Ini kan jelas ya, fungsi ginjal normal, gitu ya. Kemudian hitunglah dosis penjagaan untuk seorang pasien uremik. Berarti apa? Hitunglah dosis penjagaan uremik. Berarti kan DU yang diketahui, ditanyakan. DN diketahui kan, yang ditanyakan DU. Dosis penjagaan pada seorang pasien uremik ya. Jadi yang ditanyakan adalah DU-nya berapa gitu ya. Dengan clearance kreatininnya 20 ml per menit. Apa ini clearance kreatininnya? Apa ini? Berarti apa? Simbolnya apa di sini? Apa simbolnya clearance kreatinin? C, CLCR. LCR, Ibu. LCR. CLCR. Yang 20 mili ini pada apa? CLCR apa? U atau N? U. Uremi. Ya, U sama dengan 20 mililiter per menit. Berarti kemudian yang CLCR N berapa? 100 mili per menit. 100 ya, yang normal mililiter per menit. FE-nya berapa? 1. 1. Oke ya, dari sini udah tahu semuanya ya, udah di breakdown sendiri-sendiri ya. DN diketahui 100 miligram, tahu atau interval itu 6 jam gitu ya. Terus kemudian clearance kreatinin uremik 20 ml per menit. Clearance kreatinin normal 100 ml per menit. FE-nya 1. Berarti tinggal menghitung dosis penjagaan gitu ya. Berarti kalau dosis penjagaan ditanyakan, berarti di sini nanti interval antara uremik dengan normal itu sama-sama 6 jam. Maka nanti kita ke arah rumus ini. Berarti kan harus bisa menentukan KU per KN. KU per KN ini sama dengan V. Sama dengan faktor penyesuaian. Nah, V atau faktor penyesuaian KU per KN. KU per KN itu nanti bisa dilihat dari rumus yang ini. KU per KN. Ya, KU per KN juga ya. KU per KN sama dengan 1 min. Ya, 1 kan untuk 1 min FE. Ya, ini ya. 1 min FE kan clearance ya tadi. 1 min FE dikali dengan 1 min clearance uremik dibagi dengan clearance normal. Berarti kan 1 ini adalah min FE dikali dengan FE dikurangi clearance uremik dibagi clearance normal itu kan. Tadi kan tadi kan sudah diketahui semua. 1 min FE, FE-nya kan 1, ya kan? Kemudian clearance uremiknya tadi 20, dibagi dengan clearance normalnya 100. Maka nanti faktor penyesuaian itu sama dengan 0,2 ini. Kalau sudah ketemu faktor penyesuaian, maka nanti penyesuaian dosisnya mudah. Tinggal ngali kan? Dosisnya. Dosis uremik sama dengan DU sama dengan Q dikali dengan DN. Q-nya berapa? 0,2.
dikali dosis normalnya tadi 100, maka nanti diperoleh 20. Nah, 20 miligram ini dosis pada uremik. Dosis pada uremik berarti 20 miligram, intervalnya sama-sama 6 jam. Jadi nanti pemberiannya itu. Atau mungkin alternatif kedua, tadi yang ditanyain di sini pas yang dihitung adalah dosis penjagaan. Itu ya, dosis penjagaan itu apa namanya dengan 20 miligram ini. Kalau dosis yaitu dosisnya yang diinginkan sama, tetap sama 100 miligram, kan nanti boleh dihitung dengan tau ini. Tau uremik sama dengan seperfaktor penyesuaian dikali dengan tau normal. Tinggal membalik aja kan. Taunya tadi berapa, uremik tadi berapa. Tau uremik tadi kan belum diketahui kan. Kalau dosisnya dibuat sama, saya menginginkan Bu pasiennya biar enggak apa namanya, biar tidak meracik, tetap dikasih 100 miligram. Berarti harus menghitung intervalnya. Berarti interval uremik sama dengan 1/0,2 dikali dengan tau normal. Tadi kan setiap 6 jam. Berarti sama dengan berapa? Berarti kan sama dengan berapa itu? 6 jam dibagi 0,2 sama dengan 30 jam. Itu ya. Benar salah? Coba dihitung. Benar, Ibu. Ibu. Benar ya. Sama dengan 30 jam. Jadi, kalau menginginkan dosisnya itu 100 miligram, sama kayak pasien dewasa, intervalnya dibuat 30 jam. Jadi, alternatif pendosisan pada pasien kondisi uremik itu, yang pertama, dosisnya diperkecil, tetapi intervalnya sama, atau yang kedua, dosisnya itu sama, tetapi intervalnya dipanjang, supaya tidak terjadi akumulasi obat di dalam tubuh. Itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Boleh, belum ada. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ini soal nomor 4. Seorang laki-laki dewasa 52 tahun, 75 kilogram, dengan kreatinin serumnya 2,4 miligram per dl, harus diberi gentamisin sulfat untuk infeksi gram negatif. Dosis lazim gentamisin pada seorang pasien dewasa dengan fungsi ginjal normal adalah 1 miligram per kilogram setiap 8 jam. Dengan injeksi IV bolus ganda, gentamisin sulfat tersedia dalam botol 2 ml berisi 40 miligram gentamisin sulfat per mililiternya. Berarti dalam satu vial itu isinya 2 mili. 1 milinya 40 miligram. Berarti dalam satu vial isinya 80 miligram karena satu vialnya isinya 2 mili ya. Diasumsikan clearance kreatininnya normal 100 ml per menit dan traksi sebesar 0,98. Hitung clearance kreatinin pasien ini dengan Cockcroft and Todd. Ini kalian tahu ya, bisa menghitung. Kalian punya Medscape? Medscape punya nggak? Aplikasi Medscape punya? Punya tidak aplikasi Medscape? Tahu nggak aplikasi Medscape? Ada yang tahu nggak di kelas ini?
Ditanyain ada yang tahu apa enggak, diem lagi. Belum, Ibu. Belum, oke. Nanti silahkan pergi ke Play Store, download Medscape. Itu ya. Nanti minggu depan, ini untuk nomor 1 ini silahkan dihitung pakai Cockcroft and Code. Dan nanti disandingkan dengan kalkulator yang Cockcroft and Code yang ada pada Medscape. Hasilnya sama enggak? Ini sebenarnya bisa kalau apa namanya tidak dihitung manual Cockcroft and Code bisa pakai kalkulator bisa. Maksud saya nanti kalian download biar tahu. Oh, di Medscape itu ternyata ada toh kalkulator untuk menghitung GFR. Biar kalian tahu itu. Itu ya. Nanti habis ini silahkan download. Kemudian minggu depan sama-sama kita bahas untuk perhitungan Cockcroft and Code ini berapa nilainya. Terus kemudian dihitung pakai Medscape. Kita sandingkan sama atau tidak. Gitu ya. Tuh. Dari sini nanti nomor 1 saya lewati. Nanti silakan dihitung dulu. Kemudian disandingkan dengan aplikasi Medscape-nya. Gitu ya. Dari soal ini kreatinin 2,4. Ini kreatinin serum. Tahu ya? Kreatinin serumnya. Berarti itu. Kemudian C, CCR ya. Kreatinin serum ya. Kemudian dosis lazimnya bentamisin 1 mg per kilogram berat badan. Berarti dosis normalnya pasien ini berapa, Dek? Kalau dosis lazimnya sekian. 1 mg, Bu. Untuk pasien ini dikasih 1 mg. Itu kan 1 mg per kilogram berat badan. Berarti untuk pasien ini dikasih berapa? Dosis lazim. Bentamisin itu 1 mg per kilogram berat badan. Berarti dosis untuk pasien ini berapa? Dosis normalnya. Gimana cara menghitung dosis? 75 apa? mg, Bu. Iya, 75 mg. Ini dosisnya pasien ini ya, dosis normalnya ya. Terus kemudian setiap 8 jam. 8 jam ini apa? Interval. Interval pada? Tahu apa? Tahu. Tahu normal. Tahu normal. Itu 8 jam. Diasumsikan clearance kreatinin normal 100 ml per menit. Tahu ya ini ya clearance kreatinin normal. Berarti CLCL ya. CLCR itu 100 ml. Kemudian fraksinya FG-nya sama dengan 0,98. Itu ya ini FE. Ya, dari sini kita ke sini. Jadi nanti yang ini nggak usah dikerjakan ya ini. Saja nggak usah. A dan B saja. Jadi nanti asumsinya 2. Yang pertama adalah penurunan dosis, tetapi intervalnya dibuat sama atau dosisnya itu sama, tetapi intervalnya dibuat beda, diperpanjang gitu. Jadi dari sini ke sini clearance kreatinin atau CLCR pada pasien ini, pasien dengan kondisi ini berapa? Ini tadi kan normal. Kita berarti menghitung CLCR pada GFR pasien pada kondisi uremik. Nah, itu tadi ketemu 38,19. Tolong besok dihitung dengan apa namanya kalkulator. Kalian download dulu. Nanti minggu depan kita ke sini lagi untuk menyamakan
perhitungan sama nggak CL-CR-nya atau GFR-nya 38,19 gitu ya. Kemudian setelah ketemu CL-CR itu nanti berarti bisa menghitung faktor penyesuaian atau Q. Q sama dengan 1 min FE dikali dengan FE dibagi dengan CL uremik dibagi dengan CL pada normal itu ya. Ini kondisi uremik berarti diisi uremik kemudian dibagi 100 itu pada kondisi normal. Sehingga faktor penyesuaiannya adalah 0,39 ini. Gitu ya. Berarti untuk aturan pendosisan tadi ada dua. Yang pertama adalah dosisnya yang dikurangi gitu ya. Dosisnya yang disesuaikan. Berarti dosis disesuaikan tinggal DU sama dengan Q dikali dengan DN gitu ya. Berarti Q-nya berapa? 0,39. 39 dikali dengan DN-nya tadi berapa? 75 mg karena berat badannya 75 kan gitu tadi ya. Nah, itu nanti ini hasilnya ini. Dari sini udah paham? Paham belum? Paham, Ibu. Paham. Aturan pendosisan 2. Kalau kalau ini tadi kan dosisnya 29,25. Tetapi intervalnya dibuat sama-sama 8 jamnya. Kalau sekarang yang aturan pendosisan kedua, dosisnya dibuat sama. Kalau dosisnya mau sama, intervalnya berapa? Tinggal TU. TU sama dengan kan tadi seperti ya, dikali dengan TN. Itu ya. Seperti berarti seper dari 0,39 dikali dengan TN. Tahu N tadi kan 8 jam. Maka waktunya tadi nanti berapa? Ternyata dihitung dari hasil perhitungan adalah 2,5 jam. Berarti kalau alternatif aturan kedua, TU-nya 20,5 jam, tetapi D-nya pakainya adalah berapa dosisnya? 75 mg. Gitu. Dari sini paham? Sudah paham? Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Saya lanjutkan? Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi kan adalah penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Sekarang adalah pada pasien yang dengan gangguan fungsi hati, gitu ya. Jadi gangguan liver atau hati itu nanti bisa mengakibatkan terjadinya akumulasi dari obat. Kemudian gagal membentuk metabolit aktif. Kemudian bioavailabilitas obatnya itu juga akan meningkat. Kemudian juga terjadi perubahan ikatan obat dan protein. Nah, ini nanti gangguan fungsi liver atau hepatik. Ini nanti apakah perlu di-adjust dose? Nah, ini juga apa ya? Sebenarnya perlu di-adjust dose. Tetapi untuk perhitungan-perhitungan yang seperti dari marker ginjal tadi cenderung lebih susah untuk pasien dengan gangguan fungsi liver. Kalau gangguan fungsi ginjal tadi kan rumusnya ya sudah, yang penting tahu nilai dari serum kreatininnya berapa. Kalau serum kreatininnya tahu, nanti bisa dihitung GFR-nya atau clearance kreatininnya gitu. Kalau pada gangguan fungsi hati ini di mana marker hati atau liver itu banyak. Sehingga untuk penentuannya itu cenderung lebih susah daripada penentuan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, gitu ya. Nah, ini kesulitannya apa aja? Kompleksitas dan stratifikasi sistem dalam liver, gitu ya. Tidak ada uji yang akurat terhadap tetapan fungsi liver. Jadi uji akurat, jadi fungsi liver itu laboratoriumnya banyak.
bisa AST, ALT, AST itu kan dulunya SGOT, SGPT, gitu, AST, ALT. Nah, itu untuk deteksi kerusakan liver, gitu ya. Kemudian bilirubin itu untuk obstruksi biliar atau aliran bilirnya. Jadi banyak. Jadi tidak cukup satu marker aja, tetapi banyak marker yang itu bisa untuk mendeteksi dari gangguan fungsi livernya. Kemudian pendosisan ya, pendosisnya nah itu bisa, jadi tidak dengan perhitungan, tetapi bisa dengan apa namanya memperkirakan. Kalau obat-obat itu dependent enzim ya, tergantung pada kerjanya di mekanismenya di enzimatik, maka nanti boleh dengan dosisnya itu separuhnya atau lebih kecil. Tetapi kalau clearance-nya itu tergantung pada alirannya, nah itu nanti harus diterapi dengan dosisnya dikurangi sedikit ya, dengan dosis yang kecil, kemudian dilakukan monitoring terhadap plasmanya, gitu ya. Nah, ini untuk pertimbangan ya, pertimbangan pendosisan pada gangguan liver. Jadi ada eliminasi obat, rute pemberiannya, itu ya, rute pemberiannya karena obat-obat dengan fast fast effect. Nah, itu juga harus diperhatikan, itu ya. Jadi untuk fungsi liver ini cenderung lebih apa ya, lebih susah untuk penyesuaian dosisnya pada gangguan liver gitu ya. Ini untuk fraksi obat yang termetabolisme itu bisa dihitung dengan CLH. CLH itu kan clearance pada hepatik sama dengan clearance total dikali dengan 1 min Fe. Fe adalah fraksi obat yang termetabolisme tidak berubah di dalam urin. Dan itu jika apa namanya diminta untuk menghitung clearance hepatik jika diketahui Fe-nya. Nah, ini untuk klasifikasi keparahan untuk penyakit ginjal. Jadi untuk keparahan penyakit ginjal itu bisa diketahui dari GI-PLAT score-nya. Jadi GI-PLAT score-nya itu berapa? Berarti nanti bisa dilakukan tes ya, bilirubin, albumin, prothrombin time, ada asitas enggak, terus kemudian ada hepatic encephalopathy tidak, gitu ya. Jadi untuk bilirubin ya, bilirubin ini nanti dapatnya dari mana? Semua ini adalah didapatkan dari nilai laboratorium. Baik bilirubin, albumin, prothrombin time itu adalah dari nilai laboratorium. Jadi nanti kalau bilirubinnya itu nilainya kurang dari 2, maka nanti tingkat A, tingkat B 2 sampai 3, tingkat C itu lebih dari 3. Albuminnya misalnya lebih dari 3,5, tingkat B 2,8 sampai 3,5, tingkat C itu albuminnya udah kurang dari 2,8. Prothrombin time atau PT gitu ya, tingkat A kurang dari 4, tingkat B 4 sampai 6. Kemudian pasien dilihat ada asites enggak? Tahu ya asites, kalau kalian sudah belajar tentang sirosis hepatik, nanti kalian mesti sudah paham tentang asites ini. Jadi asites itu terjadi penumpukan cairan pada rongga peritoneal di dalam perut ya, di luar perut, bukan di dalam perut. Jadi perutnya itu membesar, membesarnya bukan karena hamil, tetapi karena ada penumpukan cairan di rongga perut peritoneal tadi. Nah, asites ini ada enggak pada penyakit, ini bukan ginjal, ya, penyakit hati atau hepat? Itu ada nggak asitesnya? Sudah sampai ada asites atau belum? Kalau tingkat A itu tidak ada asites, tingkat B itu ada asites tapi bisa dikendalikan, tapi tingkat C itu ada asites tapi sulit dikendalikan. Jadi asites itu nanti cairannya itu bisa dikeluarkan. Biasanya isinya itu kayak protein gitu ya. Kemudian dikeluarkan cairannya dari rongga peritoneum. Nah, itu kalau sulit dikendalikan berarti setelah dikeluarkan biasanya ada cairan lagi. Nah, seperti itu.
Kemudian dilakukan tes hepatik enselopati ya. Jadi hepatik enselopati ada nggak tingkat A, tidak ada, tingkat B ringan, tingkat C parah. Jadi untuk semua skor nanti dari Jelprak skor itu nanti dikumpulkan nilainya. Jadi nanti nilainya itu kalau skornya 8 sampai 9, nanti perkiraan dosis hariannya itu turun sampai 25%. Tuh ya. Kalau skornya itu 10 atau lebih besar, maka perkiraan pengurangan dosisnya itu setengahnya atau 50%-nya gitu. Jadi tidak cukup ya dengan satu marker aja, misalnya bilirubin saja, tetapi juga memerlukan marker yang lainnya gitu ya. Hasil tes-tes yang lainnya itu untuk mengukur adjust dose pada gangguan ginjal tuh. Nah, ini tes fungsi hati. Jadi tes fungsi hati itu ternyata nggak satu ya, ternyata banyak. Ada tes aminotransferase, itu diukur SGOT, SGPT, kemudian ada tes alkalin fosfatase, AP-nya, kemudian bilirubinnya, ada bilirubin direct, indirect, itu ya. Kemudian ada bisa diukur prothrombin type-nya, gitu. Ada yang ditanyakan nggak dari sini? Jadi kalau fungsi hati itu nggak bisa dihitung langsung pakai rumus ini. Kemudian dosisnya berapa, intervalnya berapa kayak waktu menghitung dari pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Itu tidak. Jadi untuk fungsi hati itu biasanya diukurnya pakai jet plug score ini. Dan ini pernah diteliti kakak tingkat kalian skripsinya jet plug score dengan fungsi hati kemudian diukur tingkat keparahannya menggunakan jet plug score ini. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada nanti tolong ya Mbak ya dikirim ke saya ya yang tadi kontribusi untuk menjawab ya. Baik, Ibu. Dikirim Ibu bersama mohon nama izin, dan NIM-nya apakah ya. Gimana? Ibu, apakah boleh meminta PPT-nya? Oke, boleh silakan. Nanti PR-nya jangan lupa ya. Nanti habis ini saya share PPT-nya. Jangan lupa download Medscape ya. Udah ketemu belum Medscape aplikasinya Iya, di Ibu. Play Store? Nah, nanti di download ya. Nanti minggu depan, pertemuan minggu depan sudah ada ya. Baik, Bu. Tuh. Ibu, Atau tadi mungkin untuk tugasnya berarti yang soal nomor 1 saja, atau soal nomor 1 aja, iya. Cuma ngitung dari CLCR-nya aja. itu nanti dihitung secara mandiri atau nanti dikumpulkan, Ibu? Dihitung bareng-bareng di sini aja. Ya, Baik, Ibu. untuk pertemuan. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada, Ibu. Kalau belum ada, semoga materi ini bermanfaat ya. Jadi kalau kalian ini kan saya meneruskan dari materinya Bu Sofi sama Bu Ade. Bu Ade kan dulu, seharusnya saya dulu, tapi Bu Ade kemarin karena saya ada halangan, Bu Ade maju dulu ya. Nah itu untuk istilah-istilah ini istilahnya apa? C itu istilahnya apa? Konsentrasi, apa namanya? Ya kan, konsentrasi. Nah itu kalian harus tahu. K itu istilahnya apa? Tetapan laju eliminasi itu K atau apa? Nah itu kalian sudah harus paham ya, karena saya meneruskan. Jadi saya tidak membahas itu mulai dari awal. Kayak laju infusi harusnya sudah tahu ya juga R itu. Terus kemudian proses atme itu. Paling tidak dari Bu Sofi kan sudah ada rumus tapi dikit tapi belum ke arah perhitungan lebih banyak kan. Nah, ke arah perhitungan yang lebih banyak ke saya. Tapi biasanya itu istilah-istilah itu sudah dibahas di bab-bab sebelum. Gitu ya. Saya akhiri eh, belajar ya setelah ini. Tolong di-download. Nanti minggu depan sudah siap. Untuk minggu depan saya tanyain random ya. Tahu siapa, saya milih siapa, nggak tahu nanti minggu depan. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.